Halo, nama saya Laurin Sarudin. Saya pendamping PKH Kecamatan Polisusu, Kabupaten Buton Utara. Dalam video kali ini saya akan mensimulasikan modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Dalam video kali ini saya akan mencoba menstimulasikan salah satu sesi, yaitu pentingnya mencuci tangan pakai sabun CTPS dalam pencegahan dan penanganan stunting. Mudah-mudahan dalam video kali ini merupakan video akhir dalam pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM PKH tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Jadi pertemuan kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Jadi ibu-ibu, salah satu untuk mencegah stunting yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun. Jadi kira-kira ibu tahu apa itu stunting? Coba ibu ini, apa itu stunting? Oke, terima kasih banyak ibu. Artinya bagaimana ibu? Apa itu stunting? Oke, terima kasih dia atas jawabannya. Jadi stunting itu ibu adalah saat pertumbuhan anak kita berbeda dengan pertumbuhan anak-anak pada sebayanya atau seumurnya. Itulah makanya di sini penting sekali kita mencuci tangan untuk salah satunya untuk mencegah yang namanya stunting. Selain stunting, ibu ya, cuci tangan ini penting untuk mencegah diare dan penyakit menular lainnya yang disebabkan oleh bakteri yang menempel di tangan kita di saat kita mungkin habis dari luar atau dari mana. Makanya perlu sekali kita mencuci tangan. Jadi ibu-ibu bagaimana? Apakah ibu rutin mencuci tangan? Oh ya, ibu rutin. Dan bagaimana yang lain? Oh, rutin juga. Oke. Pada waktu kapan biasanya ibu sering cuci tangan? Coba ibu yang ini. Oh, sebelum makan. Dan yang lain? Oh, setelah memegang uang. Oke, terima kasih banyak ibu ya atas jawabannya semua. Memang ibu ya, cuci tangan ini sangat penting sekali bagi kita. Kemudian jangan hanya ibu sendiri yang mempraktekkan cuci tangan, harus ibu ajak juga dengan anak-anaknya ibu di lingkungan keluarga, harus ajak mereka untuk sering-sering melakukan cuci tangan ibu ya. Itu yang berikutnya. Di sini saya akan membuat dua kelompok, kelompok satu di sini dan kelompok dua di sini. Tujuan dari kita membuat kelompok ini ibu, di sini kita akan membandingkan di saat kita cuci tangan pakai sabun dengan yang tidak. Jadi di sini kita ada dua wadah yang dua-duanya sudah berisikan air dan lada. Nah, jadi kelompok satu dia ibu-ibu ya tanpa menggunakan sabun. Nah, kelompok dua dengan menggunakan sabun. Nah, coba kita mulai pertama dari kelompok satu mempraktekkan tangannya dimasukkan dalam air yang sudah ada ladanya. Bagaimana reaksinya nanti? Nah, coba kelompok satu, ayo. Jadi ke kelompok satu ya, anunya. Oke, yang kemudian coba kelompok dua, masukkan tangannya ke piring yang sudah ada juga ladanya sama airnya. Kita lihat bagaimana reaksinya. Oke, kelompok dua ya, menggunakan sabun. Kita lihat bagaimana. Nah, itu ibu ya perbedaannya yang menggunakan sabun dengan yang tidak. Oke. Jadi itulah tadi ibu ya salah satu contoh cuci tangan pakai sabun dengan tidak menggunakan sabun. Jadi di sini ibu saya bikin dua kelompok tadi. Yang pertama ini lada ini fungsinya kita anggap dia sebagai virus
Itu dianggap ya bukan sesungguhnya adalah virus atau penyakit, bukan ibu ya. Hanya sebagai contoh, kalau di sini lada ini adalah virus sebagai contoh saja. Nah, di saat kita masukkan tangan kita tidak pakai sabun, ladanya akan menempel. Nah, itulah contohnya, berarti virusnya menempel. Nah, kalau menggunakan sabun, nah di sini di saat kita menggunakan sabun, ladanya langsung tidak menempel di tangan. Nah, itulah bedanya kalau kita pakai sabun dengan tidak pakai sabun. Bagaimana ibu-ibu? Sudah mengerti? Oh ya, oke. Sudah bisa dibedakan ibu ya? Jadi mencuci tangan pakai sabun itu penting sekali ibu ya. Jadi ibu ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup ibu ya, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit diare, penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak kita di rumah bisa terhindar dari kekurangan gizi untuk mencegah stunting. Selain itu ibu ya, waktu yang tepat untuk mencuci tangan itu ada 5, yaitu yang pertama sebelum makan. Di sini sebelum makan ibu harus biasakan cuci tangan dulu baru mengambil makanan. Ibu ya, semua ya bisa dipahami ibu? Ya bisa, oke. Nah, yang kedua yaitu setelah BAB. Nah, di sini kita harus biasakan ibu ya, terkadang mungkin kita karena buru-buru kita habis BAB kita lupa mencuci tangan. Nah, disitulah kuman penyakit yang kita dari WC tadi habis BAB. Nah, itu karena kita lupa mencuci tangan, nah, sehingga kita tiba-tiba mungkin menggendong anak atau memberikan anak makanan, atau kita pergi membeli makanan di warung. Nah, kita langsung mengambil makanan. Nah, disitulah kesempatan kuman-kuman penyakit masuk ke tubuh kita, sehingga menyebabkan kita kekurangan gizi. Gitu ya. Jadi salah satu mencegah stunting juga itu ya. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Nah, sebelum menyentuh makanan, nah, sama seperti dengan tadi itu, ibu ya, pokoknya harus ibu biasakan. Apalagi mungkin ada anak kecil di rumah, bayi, ya itu rentan sekali ibu ya, kita menurunkan penyakit kepada anak kita. Oke. Yang berikutnya sebelum menyusui. Nah, ini bagi ibu ya yang punya anak kecil, tolong ibu ya, kesehatan itu memang sangat penting. Ya, jadi memang harus kita biasakan, tidak boleh tidak. Yang berikutnya yaitu setelah beraktivitas, contoh setelah berkebun, berpergian, atau contoh lain ibu ya, bisa kita kemudian aktivitas yang kita mungkin kita sadar bahwa saya ini sudah kotor. Nah, disitulah kita, tangan saya kotor, berarti ibu harus mengambil air, tapi di air mengalir ibu ya, yang bagus itu di air mengalir, baru ibu biasakan pakai sabun. Itu memang di sini karena kita sering, apalagi ibu-ibu pergi ke pasar atau dari beli ke kios, sini kan ibu kan beraktivitas sehari-hari. Jadi memang harus sepulang dari itu ibu harus biasakan cuci tangan dulu pakai sabun tentunya ibu ya. Yang terakhir yaitu sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Nah, apalagi kita ibu-ibu ya, penerima PKH, penerima manfaat, kita setiap bulannya ibu terima namanya BPNT atau sekarang disebut bantuan sosial pangan. Di situ kan ibu pergi dari warung, pergi mengambil bantuan. Di sini pasti ibu memegang bantuannya ibu, atau berupa itu beras atau uang. Nah, di sini ibu bagaimana sepulangnya dari mengambil bantuan, ibu harus cepat-cepat cuci tangan sebelum melakukan aktivitas yang lain. Kalau ada di sana dia warung menyediakan tempat cuci tangan, nah ibu sekalian sebelum pulang langsung cuci tangan, gitu ibu ya. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ibu ya, supaya kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin pertemuan kita saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.